Apa itu timbal? Timbal atau yang sering disebut dengan istilah timah hitam merupakan salah satu jenis logam berat yang memiliki kandungan racun yang sangat tinggi. Timbal atau plumbum adalah unsur kimia yang terdapat di dalam tabel periodik dengan lambang Pb dengan nomor atom 82. Timbal dapat ditambang dari biji mineral tertentu. Hal ini dilakukan sejak zaman prasejarah di Asia Kecil. Biji timbal yang paling utama sering mengandung perak, sehingga banyak ditambang dan digunakan di zaman Romawi kuno. Selain itu, timbal digunakan juga sebagai campuran bensin, bahan dasar baterai, pelapis kabel, bahan dasar pewarna, dan bahan pelapis pipa. Lalu, bagaimana bisa timbal dapat berbahaya bagi tubuh? Yang pertama, timbal dapat mudah masuk ke dalam tubuh manusia melalui udara. Tanpa kita sadari, kita menghirup udara yang mengandung uap timbal. Salah satunya adalah dari asap kendaraan bermotor. Karena sifatnya yang akumulatif, maka dampak negatif bahan pencemaran itu tidak segera tampak dan baru akan terlihat setelah jangka waktu tertentu dengan akibat yang sangat mencemaskan. Selain itu, bahan pencemaran timbal juga dapat masuk ke dalam tubuh melalui air minum. Apabila pipa air minum yang digunakan mengandung logam berat itu, baik sebagai bahan pembuatan atau bahan pematrian pipa, maka kerusakan pipa menjadi sumber pencemaran timbal yang membahayakan. Keracunan timbal yang diketahui berasal dari pipa air minum pernah terjadi pada penduduk Meksiko pada tahun 1987. Selain itu, masuknya bahan pencemaran ke dalam air sumur kemungkinan dapat melalui infiltrasi air tanah. Air permukaan yang mengandung timbal meresap ke dalam tanah. Pada zaman modern ini, logam berat timbal banyak digunakan sebagai bahan dasar pembuatan barang-barang manusia, seperti piring, mangkok, dan lain-lain. Secara tidak langsung, bahan timbal yang terdapat pada piring akan masuk ke dalam tubuh manusia bersama makanan dan minuman. Keracunan timbal yang berasal dari perabotan keramik pernah terjadi pada penduduk Romawi dan Amerika pada tahun 1978. Di Indonesia juga terdapat industri yang menggunakan timbal, misalnya pada industri pipa pralon, industri baterai kering, dan industri aki, yang kemungkinan besar menghasilkan limbah bahaya dan beracun yang dapat memasuki lingkungan perairan. Di kota Jakarta terdapat perairan yang dialiri oleh 13 sungai yang seluruhnya bermuara di Teluk Jakarta. Pada Teluk Jakarta terdapat produksi kerang hijau berskala besar yaitu di Muara Angke. Kerang hijau di Muara Angke banyak ditemukan pada muara sungai dan wilayah pasang surut air laut. Masyarakat lokal Muara Angke menjadikan kerang hijau sebagai salah satu bahan pangan utamanya. Selain itu, kerang hijau akan didistribusikan kepada konsumen luar, khususnya kota-kota lain. Apa kalian tahu, kerang hijau merupakan biota air yang tidak memiliki hati untuk mensekresi racun dan zat asing yang masuk ke dalam tubuhnya. Oleh karena itu, semua zat asing yang masuk akan ditimbun di dalam daging, termasuk logam berat timbal.
Di tahun 2015, melalui sebuah riset, telah ditemukan kadar timbal yang tinggi pada kerang hijau. Berdasarkan riset tersebut, paparan yang terjadi pada kerang hijau disebabkan oleh kandungan timbal yang tinggi pada perairan tempatnya tumbuh. Di dalam ekosistem perairan, limbah B3 akan masuk ke dalam tubuh fitoplankton, kemudian berpindah ke tubuh zooplankton, dan masuk ke tubuh ikan, pada akhirnya akan masuk ke tubuh manusia melalui rantai makanan. Apa sih dampak timbal bagi kesehatan? Kadar bahan pencemar timbal yang masuk ke dalam tubuh harus berada di bawah standar konsentrasi yang ditetapkan oleh Departemen Kesehatan. Besar kadar timbal yang diperkenankan untuk air minum misalnya tidak boleh melebihi dari 0,05 mg per liter. Ketika memasuki tubuh, timbal akan menyebar ke berbagai organ tubuh, seperti otak, ginjal, dan hati. Kemudian, tubuh akan menyimpan endapan timbal tersebut di gigi dan tulang. Seiring waktu, endapan timbal ini akan terakumulasi dan mulai menimbulkan gejala keracunan. Anak usia di bawah 6 tahun merupakan usia yang paling rentan terhadap keracunan timbal, karena sering memasukkan benda atau jari ke dalam mulut. Secara bertahap, racun timbal dapat mempengaruhi perkembangan mental dan fisik anak. Selain itu, racun timbal juga berbahaya bagi ibu hamil karena dapat meningkatkan resiko keguguran, kelainan prematur, berat badan lahir rendah, dan lambatnya pertumbuhan bayi. Tahukah kalian gejala yang diakibatkan oleh keracunan timbal? Ada beberapa gejala yang dialami oleh anak-anak seperti gangguan perkembangan, gangguan kerusakan otak, gangguan syaraf, sulit berkonsentrasi, merasa gelisah, perilaku menjadi lebih agresif, nafsu makan, dan berat badan pun menurun. Adapun gejala bagi penderita dewasa seperti hipertensi, nyeri otot dan sendi, mati rasa atau kesemutan, sulitnya berkonsentrasi, sakit kepala, sulit tidur, dan suasana hati tidak terkendali. Selain itu, timbal juga berdampak bagi lingkungan. Dampak buruk dari penggunaan timbal adalah pencemaran lingkungan, terutama pencemaran udara akibat asap kendaraan bermotor hasil pembakaran bensin yang kurang sempurna. Semakin kurang sempurnanya proses pembakaran dalam mesin kendaraan bermotor, maka semakin banyak jumlah timbal yang akan diemisikan ke udara. Sebagai polutan, timbal memiliki dampak buruk bagi lingkungan dan juga makhluk hidup. Pada lingkungan pun, timbal juga dapat mencemari udara, air, dan tanah. Bagaimana cara menghindari paparan timbal bagi masyarakat? Mengadukan ke Komisi Pemberantasan Bensin Bertimbal dan kepolisian setempat jika menemukan industri-industri yang menyalahi aturan pemerintah. Menjauhkan diri dari biota yang sudah tercemar timbal. Menjaga janin dari paparan timbal bagi ibu hamil. Jauhkan anak dari mainan bertimbal yang terdapat pada cat mainan. Mengganti pola makan yang sehat untuk menghindari biota laut yang tercemar.
sering mengkonsumsi zat besi dan kalsium jika sudah terpapar timbal. Dan selalu cek kesehatan ke rumah sakit terdekat. Kini, tunggu apa lagi? Mari bertindak. Stop pencemaran logam berat.